Selamat datang di channel ini. Pada video ini saya mau ngebahas tentang alasan-alasan netizen Indo yang nggak terlalu suka atau kurang apresiasi ya terhadap idol-idol K-pop dari Indonesia ya. Alasannya kenapa gitu ya? Oke, langsung aja ya. Yang pertama ini, ini saya lihat di beberapa komen gitu ya di sosial media sama mungkin beberapa opini saya ya. Jadi yang pertama ini tentang masalah agensi. Menurut saya kebanyakan orang Indonesia itu bisa dibilang atau kasarnya itu penyembah agensi gitu ya, atau suka girl group atau boy group dari agensi yang besar gitu ya, terutama Big Four lah, dari YG, SM, JYP maupun Hype ya, atau kalau enggak di middle agency lah kayak Starship, kemudian ada Cube gitulah. Jadi orang Indonesia itu lebih suka ke grup yang dari agensi besar tadi ya, atau Big Four gitu ya. Dan nyatanya idol-idol dari Indonesia belum ada ya yang debut di agensi-agensi itu ya. Misal ya kayak Lodi dulu juga di agensi kecil gitu ya, terkenal juga. Dita di Secret Ember juga di agensi kecil. Divine, kemudian Sayan di Zodiac juga agensi kecil. When Cool apa gitu saya lupa juga. Sama Via yang mau debut di B2 Box juga berasal dari agensi yang kurang begitu terkenal ya, atau bisa dibilang agensi kecil gitu ya. Jadi belum debut di agensi besar ya, Big Four atau mungkin middle agensi lah yang tadi. Jadi karena itu orang Indonesia atau netizen Indo itu lebih suka grup-grup yang dari company yang besar gitu ya. Ya sebenarnya sih mungkin alasannya jelas gitu ya, maksudnya ya mereka dapat jaminan gitulah, idolnya pasti bagus gitu ya, dari segi kualitas vokal, dance itu pasti bagus lah. Jadi mereka merasa ya pasti jaminan gitu. Musik, lagu, MV juga pasti jaminan gitu ya, ketimbang dari company yang lebih kecil itulah, atau company perusahaan kecil gitulah. Jadi orang Indonesia kayaknya lebih milih atau lebih suka ke grup atau boy group dari agensi-agensi yang besar itu ya. Padahal sebenarnya ya idol-idol dari agensi yang kecil pun ya sebenarnya nggak kalah sih ya. Banyak juga kan idol-idol yang akhirnya keluar dari agensi besar gitu ya, dan pindah ke agensi yang lebih kecil gitu ya. Karena sebenarnya kita nggak tahu ya sebenarnya di agensi itu bagaimana gitu ya. Memang pasti yang terseleksi atau yang debut itu pasti yang terbaik gitu ya, tapi nyatanya nggak selalu begitu juga. Beberapa idol kan pernah juga kena kasus di masa lalunya soal bullying juga ya. Berarti kan sebenarnya kita nggak tahu ya seleksi dari agensi itu seperti apa ya. Mungkin nggak semua ya idol-idol dari agensi besar itu juga bagus ya, atau lebih bagus lah dibanding idol-idol dari agensi kecil gitu ya. Karena mungkin ini soal kesempatan juga, strategi marketing dari perusahaan atau company juga. Dan si idol ini kan kemudian dapat dua pilihan ya, akan jadi trainee terus di agensi yang besar tadi, atau keluar bisa debut gitu ya. Karena di agensi besar itu belum tentu dapat kesempatan juga ya, karena itu tadi kriteria yang dipilih itu nggak tahu strategi marketing di mana, sasaran perusahaan itu gimana. Padahal ya cukup bertalenta juga, tapi ya itu tadi nggak ada jaminan debut juga. Jadi sebenarnya dari segi kualitas bisa diperdebatkan sih sebenarnya.
nggak jaminan juga sih sebenarnya, tapi ya memang dari agensi besar itu dari segi kualitas semuanya itu bisa memang lebih baik ya timbang dari perusahaan-perusahaan yang kecil itu ya. Makanya mungkin itu salah satu alasannya itu ya, netizen di Indonesia itu kenapa kurang mengapresiasi idol dari Indonesia, karena itu tadi idol-idol dari Indonesia ini belum atau tidak debut di agensi-agensi yang besar gitu ya, atau middle group agensi lah. Seandainya ada pasti penggemarnya juga banyak gitu ya, kemungkinan teori saya ya. Oke, selanjutnya ini tentang MV ya. Ada yang bilang MV-nya jelek, idol-idol dari Indo MV-nya jelek, lagunya jelek, atau mungkin nggak sesuai selera gitu ya. Kalau MV sih sebenarnya ini juga relatif ya, maksudnya ya memang ya kalau dibandingkan dengan MV dari girl group dari agensi besar atau agensi middle menengah gitu ya, memang ya lebih bagus dari agensi besar ya dari segi kualitas MV ya. Tapi ya agensi-agensi kecil ini ya nggak terlalu jelek juga lah bisa dibilang. Tapi memang dari segi MV lebih bagus, yang pasti lebih bagus yang dari agensi besar. Kemudian untuk dari lagu ya, nah ini bisa diperdebatkan sebenarnya. Kalau lagu ya, tapi yang lagu dari idol-idol Indo gak terlalu bagus atau mungkin gak sesuai selera ya, ini sih ya mungkin aja ya. Tapi ya kalau lagu sih bisa diperdebatkan ya, karena gak semua lagu dari boy group atau girl group dari agensi besar itu bagus juga ya. Kadang juga eksperimental gitulah, kayak kemarin NMAX ya dari JYP itu juga kalau dari segi bagus enggaknya itu banyak perdebatan, tapi banyak yang nggak suka gitulah, banyak yang protes gitu ya, kenapa lagunya dicampur-campur gitu ya sama di Aespa SM ya, di SM juga gitu ya di awal debut, terutama lagunya itu berubah-ubah gitulah konsepnya, katanya sih pembelaannya itu ciri khas itu ya. Cuma ya kalau dari bagus enggaknya ini kan kalau pendengar yang biasa itu jadinya enggak terlalu bagus ya, karena enggak sesuai sama apa ya lagu pada umumnya gitu ya. Jadi ya bisa diperdebatkan lah kalau soal lagu ya. Dan di lagu-lagu di idol Indo ya juga ya sebenarnya enggak jelek-jelek amat ya menurut saya lagu-lagunya ya, mungkin ya kalau selera gitu ya laki-laki ya. Tapi ini nggak bisa dipukul rata ya, beda sama MV lah. Kalau MV jelas lebih bagusan yang dari agensi besar, karena memang itu soal budget gitu ya. Tapi kalau lagu ya sebenarnya ini relatif lah. Kalau misalnya lagu-lagu dari agensi besar juga kadang boring juga ya kalau dengerin terus ya. Misal kayak New Jeans, kayak instrumennya gitu-gitu aja sebenarnya sih. SM juga mungkin ya itu salah satu keunggulan, kadangnya juga kekurangan ya. Keunggulannya ya bisa jadi trademark gitu ya, musiknya gini. Blackpink ya juga ciri khasnya gitu, musiknya gitu, itu jelas Blackpink gitu ya. Tapi kadang juga kelemahannya ya jadi pendengarannya juga boring gitu ya, musiknya gitu-gitu lagi. Bahkan yang terakhir Blackpink kan kayak mengkompos lagu-lagu sebelumnya gitu ya. Mungkin itu ya bisa diperdebatkan lah kalau soal lagu. Kalau MV ya jelas dari agensi besar lebih bagus ya, karena tadi soal budget. Tapi juga MV dari idol-idol Indo misalnya dari Zodiac, dari Secret Number, dari Beauty Box ya lumayan lah, nggak jelek-jelek amat lah seperti kayaknya sih. Tapi memang ya itu, tapi soal lagu
bisa diperdebatkan lah, itu kan soal selera gitu ya. Dan kemungkinan yang ketiga ini soal fisik ya, banyak yang membanding-bandingkan lah. Paling parah sih kemarin saya tahunya Dita ya, bahkan pernah di DM ya sama orang Indo atau istri Indo, kakaknya Dita gitu ya, soal bodinya Dita yang kaitannya nggak sesuai standar Korea lah gitulah. Ya sebenarnya sih aneh juga ya, maksudnya mau gimana gitu loh, soalnya ya orang Indo ya seperti itu, kayak Dita, Zayan, Via, mungkin di Box ya orang Indo kayak gitu, mau gimana gitu. Kemudian kalau misalnya operasi plastik dihujat lagi gitu, jadi ya serba susah gitu ya. Sedangkan kalian atau netizen Indo itu ketika ada debut dari negara lain nggak protes gitu ya, misalnya dari Thailand, dari Cina, dari Jepang, mereka nggak protes itu ya. Padahal ya dari segi fisik kan juga relatif juga ya, bisa dibilang ada yang bilang jelek, tapi kan ya ada bilang jelek, ada bilang enggak, ada bilang biasa, ada bilang cantik, ya itu kan relatif sebenarnya ya. Dari Korea pun, dari Indo pun. Dan masalah gemuk atau enggak, sedikit gemuk diprotes, kurusan diprotes, padahal kan sebenarnya itu kan sudah sudah diatur sama agensi lah. Jadi ya kayaknya itu enggak gimana ya, alasannya itu enggak terlalu bisa diterima ya kalau soal fisik ya, menurut saya. Karena ya hampir di semua negara ya gitu, maksudnya mau gimana gitu ya. Ada yang ke grup yang kemarin Black Swan ya kalau nggak salah, itu banyak Indo ya, netizen Indo yang nggak protes juga ya. Maksudnya standarnya itu kok jadi ganda gitu ya. Jadi ya kayak ini alasan yang nggak bisa diterima lah soal fisik ini. Bahkan ada bilang soal Zayan katanya kayak mas-mas biasa gitu ya. Ya orang Indo gimana gitu loh, maksudnya mau secakep apa gitu maksudnya. Jadi ya serba susah ya kalau nurutin kriteria netizen itu ya, secakep secantik apa gitu. Jadi mungkin itu aja ya pembahasannya tentang alasan fisik. Dan apa lagi ya, oh ya kemarin tentang Starby ya, grup dari Indonesia yang mau debut sama mau promosi di Korea, tapi banyak netizen Indo yang kayak meragukan itulah, maksudnya di Indo aja masih kurang gitu ya, kenapa berani-berani ke Korea gitu ya. Sebenarnya kalau lihat alasan agensi sih sebenarnya ya masuk akal aja ya, karena sebenarnya Starby kan juga aktif promosi juga di televisi Indo, kemudian di YouTube juga. Cuma kan gini ya, di televisi Indo kan penontonnya itu beda lah gitulah, maksudnya bukan sasaran girl group lah sekarang ini di televisi Indo. Jadi kayaknya kurang begitu berhasil, dan kayaknya agensi memutuskan untuk mencoba promosi di Korea gitu ya. Ya sebenarnya itu langkah bagus ya, tapi kata netizen Indo kemungkinan sih kurang berhasil, karena ya tahu kasusnya XG Triple X itu ya,
yang bukan dari Korea itu kurang berhasil itu ya, bahkan dijelek-jelekan netizen Korea. Ya mungkin benar juga ya, tapi kan gini loh, kan di Indo kan promosi di TV kan gimana ya, nggak sesuai sama target penontonnya gitu ya. Dan sepertinya Starby ini ingin penonton yang suka K-pop juga. Jadi sebenarnya juga masuk akal juga ya promosi di Korea juga ya. Untung-untung bisa dapat audiensi atau fans luar gitu ya. Sebenarnya itu bagus juga ya. Entah netizen Koreanya suka atau enggak ya, dicoba dulu lah. Maksudnya kan di Indonesia pecinta K-pop kan banyak, dan mungkin itu yang ingin disasar dari agensi Starby ya. Kan akan promosi juga di barang-barang artis Korea lain gitu ya, setidaknya bisa dapat perhatian gitulah, promosi di Korea gitu dari Indonya juga, dari Korea, bahkan bisa dari luar negeri juga, internasional. Jadi sebenarnya sih layak dicoba sih, kan ini baru ya bisa dibilang debut di Korea. Dan kalau lihat sekarang sih kayak XG kan juga naik juga ya, meskipun ya tadi XG kan kayak kepanjangan dari YG ya kalau nggak salah di Jepangnya. Cuma ya bisa layak dicoba lah, agensi pertama yang debutin idol Indo di Korea. Coba bagus ya, harus didukung lah seharusnya. Tapi ya itu, netizen Indo kayaknya kurang begitu tertarik atau kurang suka itu. Dan saya rasa netizen Indo ini terlalu termakan netizen Korea juga ya. Netizen Korea nggak suka, kita netizen Indo juga ikut-ikutan nggak suka gitu. Sebenarnya yang kayak gitu juga harusnya gitu ya. Dan mau bahas apa lagi ya? Oh ya, kalau masalah Lodi ya, kita bahas masalah Lodi. Lodi ini kan dulu katanya sempat ada permasalahan soal keindonesiaannya ya, atau nasionalismenya gitu mungkin ya. Katanya dulu mengaku bukan dari Indo, karena memang dari segi visual kan memang gak Indo ya, karena ternyata dia memang keturunan Cina sama Korea. Tapi ya itu lagi ya, netizen Indo gak nasional, gak muka lokal juga salah dipertanyakan ke Indonesianya. Itu sama kasusnya sama Agnesmo kemarin ya. Agnesmo kemarin kan juga sempat jawab kalau dia sebenarnya keturunan bukan asli Indonesianya gitu ya, dan juga dapat serangan juga ya gitu ya, katanya gak nasionalisme. Padahal juga Lodi sama Ades Monica juga memperkenalkan Indonesia juga ya. Ya ini ya stereotip orang Indonesia lah, kalau nggak asli orang Indo, nggak lahir di Indo. Padahal mereka kan juga lahir di Indo gitu ya, besar di Indo juga. Fisiknya mungkin yang nggak terlalu Indo itu ya. Ya itu sih netizen Indo yang lokal kayak katanya fisiknya nggak sesuai standar Korea, yang standar Korea nggak Indo. Sebab susah ya kalau dipikir itu. Orang Indo kan nggak tahu lah kalau masalah ini. Kemudian idol Indo, kita bahas Dita ya mungkin. Sebenarnya Dita di Secret Number ini sebenarnya fenomena yang sebenarnya sekali seumur hidup lah bisa dibilang, atau pembuka jalan gitu lah bisa dibilang, karena
zaman 2020 kalau nggak salah, itu sangat booming sekali ya Secret Number. Bahkan hampir semua channel yang memberitakan atau bahkan mengupload video tentang Secret Number itu pasti rame ya gitu ya. Tapi sayangnya entah kenapa ya, ini lagi-lagi masalah di agensi yang bukan agensi besar atau agensi Big Four ya, lagi-lagi agensi kecil dari Vine ini kayaknya kurang bisa memanfaatkan momentum ya. Padahal pada waktu itu Secret Number ini bisa dibilang jaya-jayanya lah ketika lagu MV Woodies ini bisa mencapai 40-an juta views ya, bisa bilang paling besar sejarah mereka ya, views MV mereka. Tapi sayangnya kurang dimanfaatkan ya, bisa dibilang di MV kedua kualitasnya dipertanyakan, kemudian terjadi keluarnya member gitu ya, Dennis, jadi semakin turun lah Secret Number. Kemudian mulai bangkit setelah ada member baru, udah mulai naik lagi, tapi ya so-so lah. Jadi sampai sekarang ya masih cukup oke, cuma ya nggak se booming dulu ya, karena kita tahu sekarang grup-grup baru banyak muncul dari agensi-agensi besar itu ya. Sebenarnya kesalahannya ya di agensi sih, pure agensi sih kalau masalah Dita ini ya, di Secret Number. Karena yaitu agensi-agensi besar mulai muncul grup baru, di hype muncul ada Seraphim, Newjeans, JYP, ada ITZY, SM, ada aespa, dan banyak lagi lah grup-grup baru gitu ya. Jadi ya sekarang ya sosok lah bisa dibilang Secret Number. Kemudian kalau saya di Zodiac ya cukup ramai lah debutnya, karena dia kan dipromosikan juga sama teman-temannya, bisa dibilang kan dulu dia di Copamex, kemudian ada teman-temannya seperti Albian di JW yang juga reaction video dia, jadinya semakin dikenal gitu. Dan sekarang ya mulai naik lah, bisa bilang Zodiac juga mulai naik lah. Cuma ya mungkin yang disayangkan Secret Number, Zodiac itu dari agensi yang kurang begitu besar itu ya, jadi ya harus pelan-pelan gitu ya. Dan mungkin karena kasusnya mirip ya kayak Lodi itu ya, partnya sangat sedikit ya, karena membernya juga banyak, kalau nggak salah 9 ya, dan Lodi kemarin 14 bahkan, jadi partnya sangat sedikit, jadi kadang kurang ternotis itu ya. Itu mungkin kekurangannya yang grup banyak gitu. Tapi ya pelan-pelan Zodiac juga naik lah ya. Mungkin yang agak naik sekarang ya Secret Number, Zodiac, tapi Secret Number cenderung menurun sih kayaknya, karena lihat MV yang Doxa kemarin juga agak turun ya, karena mungkin juga habis debut Jepang juga ya, nggak tahu juga sih. Tapi mungkin kalau Secret Number ini kelemahannya entah kenapa ya, mungkin setelah kehilangan member yang dulu gitu juga mungkin mengaruh juga, sama Secret Number ini konsepnya ini sering sekali berubah-ubah gitu ya, sering banget eksperimen juga ya konsepnya. Kalau dari konsep kemarin kan sempat ada lagu Tap, kemudian Doxa dari yang agak nge-slow gitu, kemudian ke keras lagi gitu ya, sering coba-coba lah kalau Secret Number. Mungkin itu kekurangannya ya. Dan penciptaan lagunya juga, pencipta lagunya maksudnya sering ganti-ganti juga, sampai kadang title tracknya itu kadang yaitu gak konsisten itu dari segi konsep gitu. Tapi ya
Kalau segi karir ya sosok lah, sosok, dan masih struggling ya kalau di Koreanya, kan lagi-lagi bukan dari grup besar, agensi besar gitu. Kemudian kalau untuk via di B2Box ya, ini kurang suka karena mungkin netizen Indo banyak yang menganggap via ini cuma buat dijadikan promosi di Indo gitu ya. Ya sebenarnya itu kan nggak masalah ya, maksudnya itu sah-sah aja gitu ya. Agensi besar juga gitu, yang bisa dibilang ngambil dari Thailand, ngambil dari Vietnam, ngambil dari Filipina, ya itu sah-sah saja sebenarnya. Kok netizen Indo jadi kurang suka itu ya, dimanfaatkan dalam tanda kutip ya, padahal ya agensi besar juga gitu ya, maksudnya ya agensi-agensi tahu lah Indonesia itu kan penggemar K-pop terbesar gitu ya, salah satunya. Meskipun sering diremehkan itu ya, maksudnya artis-artis atau idol-idol itu malah jarang ya notice Indonesia gitu ya, taunya lebih tertarik ke Eropa itu ya, atau mungkin Amerika ya, padahal artis-artis Koreanya itu, idol Koreanya sering disepelekan malah yang Asia ini, Asia Tenggara khususnya. Apalagi ya bahas ya, win-win juga ya, maksudnya ya agensi mau ambil idol dari Indonesia ya tujuannya ya marketnya Indonesia, itu sudah pasti ya. Ngambil dari Thailand, marketnya ya Thailand. Ngambil dari Filipina ya marketnya Filipina. Marketnya dari India ya ambil idolnya dari India, itu ya itu logika yang wajar itu maksudnya. Atau targetnya internasional gitu ya, itu hal yang wajar itu. Kok jadi dipermasalahkan ya sama netizen Indo, padahal ya itu hal biasa sih. Jadi mungkin itu aja ya beberapa alasan. Ya sebenarnya sih nggak salah juga ya, maksudnya kalau salah alasannya itu ya, misalnya dari lebih suka dari agensi besar, ya nggak salah juga sih, tapi ya seenggaknya jangan mengatai grup-grup yang dari agensi kecil flop gitulah, maksudnya mereka kan juga sama-sama berjuang, maksudnya bedanya mereka nggak dapat kesempatan di agensi besar gitu aja ya. Jadi ya dapat kesempatan di agensi yang lebih kecil atau di bawahnya gitu ya, bukan masalah nggak berbakat, nggak bertalenta, jelek gitu, enggak, cuma masalah kesempatan aja menurut saya, atau poin saya ya. Jadi ya kalau misalnya ada idol Indo yang debut, ya seenggaknya kita dukung dengan misalnya lihat MV-nya, lihat lagunya lah, dengerin lagunya walaupun cuma sekali mungkin ya, itu bentuk dukungan lah, maksudnya nggak usah menjelek-jelekan itu ya, fisiknya yang kurang gitu ya, kalau nggak bisa menyemangati gitu ya, yang nggak usah menjelekkan itu. Dan ini kan tipikal Indo ya, maksudnya mereka maunya yang instan gitu ya. Oke, kita stan atau kita dukung ke grup besar aja ya, karena mereka pasti viewsnya banyak, pasti uploadnya banyak, dan gak mau struggling gitu ya. Beda sama yang stan grup-grup yang kecil atau idol-idol dari Indo yang notabene kebanyakan kan sekarang dari agensi-agensi kecil
ya mereka ini butuh dukungan juga, maksudnya agensi ini kan juga berjuang gitu ya, maksudnya di Korea kan juga berat gitu ya, maksudnya mereka ya sama-sama berjuang, dari agensi besar, dari agensi kecil pun mereka juga berjuang sama-sama gitu. Jadi ya nggak apa-apa, nggak ngestan, tapi ya jangan menjelekkan gitu lah, mungkin itu ya. Sama mau bahas tentang ada fans-fans yang idol Indo yang mengatakan kalau yang nggak dukung idol dari Indo itu nggak nasionalis itu ya. Dan yang fans grup yang nggak dukung grup dari Indo ini counternya itu lagi masalah, kembali lagi ya soal selera gitu ya. Ya sebenarnya kan nggak salah juga ya, maksudnya mengatakan bahwa yang nggak dukung idol dari Indo itu kurang nasionalis itu ya. Jadi ya nggak salah juga ya kan ngomong gitu ya, kan nggak salah juga ya, maksudnya ini ada idol, ada penyanyi dari Indonesia, kenapa kalian nggak dukung itu? Sekedar mungkin nonton MV, dengerin lagunya, apa susahnya gitu ya, maksudnya meskipun ya ke counternya ya nggak selera gitu ya, tapi ya nggak salah juga kan ngomong gitu, maksudnya gitu ya. Kan bandinginnya kenapa lebih memilih produk luar ketimbang produk Indo itu ya, nggak salah juga kan komentar gitu ya sebenarnya. Tapi ya laki-laki yang nggak bisa dipaksakan juga, maksudnya kalau nggak nasionalis, soalnya juga gimana ya, kalau nggak nasionalis terlalu ekstrem lah, maksudnya ya intinya nggak usah gimana itulah. Kalau nggak selera ya udah gitu, nggak usah jelek-jelekan juga, maksudnya ya biarin aja gitu ya, memang nggak bisa dipaksakan juga. Dan kalau yang bilang nggak nasionalis ya mungkin ya terima aja ya, mungkin ya bukan yang nggak nasionalis ya, karena memang nggak selera aja gitu, yang ngomong gitu aja, nggak usah menjelek-jelekan juga gitu ya. Itu kan soal pilihan lagi ya, nasionalis nggak nasionalis. Tapi dua-duanya sih nggak salah juga ya menurut saya. Kemudian mau bahas apa lagi ya, mungkin ya sebenarnya ya tetap semangat lah idol-idol dari Indo ya, meskipun ya tadi banyak netizen Indo yang nggak suka, nggak apresiasi ya, karena memang permintaan netizen Indo ini berat ya. Kalau mau jadi idol harus di agensi besar, lagunya bagus, penjualannya bagus, viewsnya tinggi, padahal itu susah ya, apalagi di Indonesia ya. Siapa yang mau jadi idol sejak muda itu ya, dan butuh biaya besar juga ya, dari kecil harus latihan dance, latihan nyanyi. Di Korea kan sekarang kayak gitu ya, punya idol yang usianya 15 tahun bahkan 16 tahun. Ini New Jeans tuh baru berapa tahun ya, itu mungkin belum sampai 17 ada ya mungkin. Kemudian Big Monster yang akan mau debut juga, itu kan muda-muda semua ya. Dan mungkin yang sering ditanyakan, kenapa misalnya dari Thailand bisa masuk Big Four, sedangkan di Indonesia
nggak bisa atau belum ada itu ya. Lagi-lagi kita nggak tahu ya, idol-idol dari Thailand ini mereka itu bagaimana sistemnya gitu ya. Apakah misalnya dari agensi-agensi besar ini memang ngambilnya dari Thailand, atau mungkin anak-anak dari Thailand ini memang kecilnya sudah ada di Korea, itu nggak tahu juga. Dan di Indonesia kan sebenarnya ada tapi nggak banyak juga ya. Kan kita tahu ya, umur anak kecil itu jarang sekali lah di Indo yang belajar dance gitu ya, vokal itu ya. Meskipun ada akademinya tapi jarang banget gitu ya, atau kurang lah. Jadi mungkin itu salah satu faktor ya kenapa idol-idol dari Thailand, dari bukan dari Indo ya, yang kebanyakan itu kita nggak tahu juga. Mungkin koneksi agensi ke Thailand lebih banyak, kita nggak tahu juga ya itunya. Dan di Indo itu susah juga kalau nggak dari keluarga kaya ya, jadi idol ini juga susah ya, soalnya biayanya ini besar gitu ya. Harus pulang pergi Korea, kemudian latihan, les gitu ya, sekolah dance, sekolah musik, susah juga ya kalau nggak dari keluarga kaya. Dan di Indonesia kan ya jarang gitu ya yang mau menyekolahkan anak mau jadi idol gitu ya, beda sama di Korea mungkin. Jadi ya intinya idol-idol ini sama-sama berjuang lah sama idol-idol dari agensi besar ataupun kecil, dan mereka ya layak untuk didukung gitu ya, maksudnya layak mendapatkan apresiasi gitu ya. Dari orang Indonesianya sendiri atau netizen Indonesianya sendiri gitu ya. Jadi nggak usah nge-hate atau apalah, bilang flop. Mereka ini berjuang dari bawah juga gitu ya, dari agensi yang nggak terlalu besar itu mereka berjuang gitu. Iya, kan ada dua tipe ya fans itu ya, mau berjuang bersama ke grup dari bawah, dari grup-grup kecil ke grup nuku gitu ya, dan ada yang nggak mau, cuma ikut-ikutan. Oh ya, ini ada ke grup baru besar, dari grup besar ya ikut-ikut dukung itu ya. Ada Blackpink besar, ikut Blackpink. BTS besar, ikut BTS. Apalagi New Jeans besar, ikut New Jeans. Ya tipe-tipe orang Indonesia ya, kalau sukses mau diikutin gitu ya. Berarti ya salah satu caranya idol-idol Indonesia ini harus bisa membuktikan ya bahwa mereka bisa sukses ke depannya gitu ya, bisa bertahan di industri K-pop Korea itu ya, yang sangat kejam bisa dibilang. Nah, setiap tahun bakal muncul pesaing terus, harus bisa bertahan terus, dan itu yang bisa membuat netizen Indonesia ini mengapresiasi gitu. Tipe-tipe netizen Indonesia kalau udah terkenal, udah besar, udah sukses bakal mendukung gitu. Kalau masih berjuang ini nggak bakalan didukung gitu ya, bahkan dilirik pun enggak gitu ya. Jadi tetap semangat ya untuk idol-idol atau mungkin calon-calon idol yang dari Indonesia. Buktikan bahwa kalian bisa menjadi besar dan sukses di industri K-pop. Mungkin segini aja videonya, panjang lebar itu mungkin nggak ada yang nonton juga, tapi ya mungkin ini aja ya videonya, ngoceh-ngocehnya. Dan terima kasih telah menonton video ini, dan dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe.